Jangan aniaya orang. Jangan nilai orang dari bajunya. Jangan kecilkan orang dari statusnya. Boleh jadi dia jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya malam ini Abdul Somad dikasih pentas, dikasih karpet, dikasih bunga-bunga. Tolong panitia selesai acara pulangkan pada yang punya. Dikasih meja lengkap dengan kamera. Hai. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, atqakum. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hadir malam ini insya Allah hadir. Mohon maaf, apakah ini ada pembagian sembako? Enggak ada. Ada pembagian kartu sehat? Enggak ada. Ada pembagian baju? Enggak ada. Semua ini datang karena lillahi. Bertobat kepada Allah. Uang banyak, pergi ke Makkah, naik travel bintang 5, hotelnya luar biasa, menangis di pintu Ka'bah. Maafkan dosaku kepada tetanggaku ya Allah. Bisa? Gak bisa. Menangis di Taman Raudhah. Maafkan dosaku kepada suamiku ya Allah. Bisa? Gak bisa. Makanya kalau di kampung kadang selamatan menyambut bulan suci Ramadan. Dulu saya waktu masih di pondok, itu seminggu jelang Ramadan, undangan makan malam, undangan makan siang, undangan. Pas Ramadan gak ada undangan makan siang. Kenapa? Karena jamaah semuanya mau nyambut Ramadan, ngundang tetangga, ngundang ustaz, minta maaf, mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan pikiran, mensucikan hubungan. Silaturahim yang terputus menjadi tersambung. Maka dengan acara kita malam ini, mudah-mudahan yang selama ini silaturahim terputus tersambung kembali insya Allah. Yang selama ini kalau ke masjid, masjidnya satu, kiblatnya satu, khotibnya satu, imamnya satu, tapi masuk masjid seperti Tom and Jerry. Kalau masuk masjid yang dilihat bukan imamnya, bukan khotibnya, musuh saya di mana? Oh, dia di sana, saya di sini. Judul lagunya, kau di sana, aku di sini, imamnya sama saja. Tapi setelah malam ini semuanya berdamai, semuanya mensucikan hati. Hablum minallah sudah diperbaiki dengan taubat, hablum minannas sudah diperbaiki dengan silaturahim dan saling memaafkan. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan semua jamaah, jiran, tetangga, masyarakat, satu komplek, satu lingkungan ini semua? Terserah, mau jawab silakan, nggak jawab nggak apa-apa. Yang penting saya kalau ditanya Allah nanti, sudah kau ajak mereka memaafkan? Sudah ya Allah. Mereka mau maafkan? Nggak tahu ya Allah. Karena hubungan hati masing-masing. Saya Pak Ustadz nyambut Ramadan ini alhamdulillah, taubatnya sudah, tetangga depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah sudah. Loh, kok ada tetangga atas bawah? Saya tinggal di apartemen Pak Ustadz, lantai 40. 39 ke bawah, ada lagi 50 ke atas. Saya sudah minta maaf semua Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ada orang yang datang nanti hari kiamat, sholatnya banyak. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, jumat, tahajud, witir, duha, isyraq, awabid, tarawih, witir, tasbih. Banyak sholatnya. Wa zakatin, zakat mal, zakat fitrah, zakat madu, zakat harta, zakat rikas. Wa zakatin, sedekah, bangun masjid, infak, anak yatim, fakir miskin dan duafa. Wa siyamin, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Nabi Daud. Puasanya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar, caci maki si fulan, sumpah serapah. Kalau dia ngomong, bukan cuma satu hewan yang keluar dari mulutnya, kebun binatang. La tubtilu sadaqatikum bil man
manni wal adha. Jangan batalkan perbuatan baikmu dengan menyakiti hati orang. Saya yakin banyak yang sakit hati. Saya ngomong tentang dendam kesumat, yang dendam sakit hati. Saya ngomong tentang silaturahim, yang mutus tali silaturahim sakit hati. Saya ngomong tentang zina, yang hobi zina sakit hati. Saya ngomong LGBT, yang bencong sakit hati. Saya nggak peduli selama saya tidak nyindir. Yang saya sampaikan ayat Allah, yang saya sampaikan hadis Rasulullah. Saya lebih takut marah Allah daripada marahnya manusia. Seluruh manusia marah ke Abdul Somad, silakan. Gak boleh datang ceramah, gak apa-apa. Gak boleh ngomong di Instagram, saya buat yang baru. Tapi kalau Allah marah, apakah kita bisa ganti Allah yang baru? La ilaha qul huwallahu ahad, tunggal esa, tak berbilang, hanya satu. Yang mau dicari ini ridho Allah apa ridho manusia? Ridho Allah. Ustaz Abdul Somad gak boleh ngomong keras-keras begitu. Ngomong tuh harus lemah lembut. Saya ngomong gak keras, sound sistemnya bagus. Ini masjid Masya Allah Tabarakallah. Ustaz Abdul Somad, ini memang masjid jalannya nggak jalan raya, gang, tapi besar, sanggup menampung 2.000 orang kata Pak Ari. Betul juga Masya Allah. Saya yakin dan percaya semua orang yang masuk ke masjid ini berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Ada TV-nya walaupun satu mati. Atapnya tinggi sehingga udara tidak pengap. Ini atap tinggi ini luar biasa. Cantik ukirannya. Tapi kalau bisa sholat baru saya paham. Mengapa kita sholat itu mata kita disuruh melihat tempat sujud. Kenapa? Karena kalau sampai ngelihat, bagus cantik masjid ini ya. Itulah kenapa sholat, apalagi di masjid kita yang cantik, nggak boleh sholat ngadap ke atas. Kuahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semua yang berwakaf untuk masjid ini kalau masih hidup, hidupnya berkah. Kalau sudah meninggal dunia, kuburnya lapang, mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Saya nggak ikut bangun masjid Pak Ustadz, nggak usah ngomong, malu. Yang nggak ikut bangun masjid masih ada satu kesempatan, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Alhamdulillah, saya nggak perlu lagi ngajak masjid jamaah. Mari sholat ke masjid, nggak perlu. Kenapa? Jamaah melimpah ruah. Yang di luar bagaimana ngelihat Ustaz Somad? Ada layarnya. Saya angkat tangan, yang di sana ikut ngangkat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, minta ampun kepada Allah, sholat sunat taubat. Yang kedua, minta maaf kepada manusia dengan silaturahim. Yang ketiga, siapkan uang belanja. Loh, bulan puasa kita kan nggak makan Pak Ustadz. Untuk apa siapkan uang belanja? Emangnya kita makan lebih apa? Makan siang kan nggak ada. Berbagi buka puasa. Ibu, bapak, anak dua, ada satu ponakan, ada satu orang yang membantu, menolong, melapangkan, memudahkan. Saya di rumah cuma 6 orang Pak Ustadz, masak untuk 10 orang. Loh, yang 4 lagi siapa? Bagikan fakir, miskin, yatim, du'afa. Bersedekahnya 30 menit sebelum azan maghrib. Kalau kolak itu enak di leher kita, kalau cendol itu nyaman di perut kita, maka begitu juga di jam yang sama saat kumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim.
Alhamdulillah ma, puasa kita hari ini Masya Allah. Papa udah buka? Iya. Itu waktu Papua. Kita di Jakarta masih 2 jam lagi. Astagfirullah. Batal puasanya Pak. Batal puasanya Bu. Maka mesti hati-hati betul. Ini jam yang ada di handphone mesti betul di setel. Alhamdulillah handphonenya cerdas semua. Karena nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas. Yang punya handphone yang bodoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat bulan suci Ramadan, 4 tahun Abdul Somad di Mesir, 4 kali Ramadan, 98, 99, 2000, 2001, 99, 2000, 2001, 2002, 4 Ramadan di Mesir, nggak pernah masak buka puasa. Loh, kok bisa? Orang Mesir nggak kaya seperti Saudi Arabia, bro. Tapi mereka luar biasa. Di tanah lapang, di stasiun bis, dekat rumah sakit, di depan sekolah, mereka bangun tenda, kemah. Mereka tulis di atas Maidatur Rahman, meja makan Tuhan. Loh, Tuhan kan nggak makan. Kok ditulis meja makan Tuhan? Karena makanan nggak tahu datangnya dari mana. Seakan-akan makanan ini datang dari Allah. Buka puasa di Mesir waktu itu jam 6.30. Meja panjang, kursi panjang, pakai tenda. Jam 6 sudah duduk semua. Lihat kanan kiri, anak Indonesia semua. Langsung makan kurma, 1 butir, 3 butir, 5 butir, 7 butir. Sunnah yang ganjil. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah kenyang tadi 3 butir, 3 kardus Pak Ustadz. Habis itu lalu kemudian 1 teguk, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana hawa nafsu yang siang tadi? Rasanya semua danau, semua sungai, semua laut ditumpahkan. Nggak akan selesai haus. Ternyata 2-3 teguk. Hawa nafsu. Istrinya pun langsung marah-marah. Nih, cendol, sirup, merah, putih, ungu, oranye, kuning, hijau. Iya ya Maya mubazir. Besok nggak diulang lagi. Besok jam 5 hidup sepeda motor. Mau kemana Mas? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Memang manusia ini diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Manusia makhluk yang lupa. Jadi kalau ada makhluk yang lupa itu berarti Bapak Ibu ingat apa lupa? Jangankan Bapak Ibu, saya aja lupa. Alhamdulillah masih ada yang mengingatkan. Siapa tadi malam yang tabligh akbar? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Aduh, aku lupa. Kira-kira Ustaz Somad ingat nggak ya? Aku pun lupa. Lalu yang ingat nggak lupa itu siapa? Ustaz Abdul Somad official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah yang diulang-ulang terus supaya hafal kaji karena diulang. Pasal jalan karena dilalui. Jalan itu tidak akan tumbuh rumput kalau dilewati terus. Betul? Begitu juga dengan kaji ini kita ulang. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Makanan yang banyak bukan untuk perut kita. Makanan ini enaknya cuma sejengkal, Pak. Cuman sejengkal, Pak. Enaknya cuma di sini. Manis, asam, asin. Rasanya rame seperti hubungan kita. Ini cuma di tenggorokan. Ketika sudah sampai di sini nggak ada bedanya lagi. Maka
menikmati makanan, tapi makanan itu dalam Islam liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Jangan sampai sholat tarawih tulang belakang nggak bisa tegak. Allah